pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner, fasilitasi para peneliti di seluruh dunia. Udinus siap gelar Semantic 2022. Baik, kita lanjutkan nih Pak Farid, tadi udah pada kepo nih pemirsa di rumah ini, narasumbernya ini atau keynote speakernya ada siapa aja tadi selain Dr. Saibah Ramirat ya. Nah, Saibah Ramirat. Ya, Dr. Saibah Ramirat yang dari Amerika tadi ya, yang punya perusahaan tentang pengendalian iklim ya, mitigasi iklim seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dari kolega ya, dari UTEM ya, Profesor Faisal bin Abdullah ya, Muhammad Faisal bin Abdullah itu beliau lebih fokus ke bidang jaringan dan komputer security seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada Pak Wakil Rektor kita ya, Pak Wakil Rektor bidang 2 yaitu Pak Guru Fajar Siddiq yang fokusnya itu di cloud computing seperti itu. Oke, baik. Pak, sebenarnya apa sih yang memutuskan gitu ya, ataupun memilih narasumber gitu atau keynote speaker di acara Semantic ini gitu? Pertimbangannya apa, Pak? Gitu. Ya, yang pertama ya pertimbangannya itu sesuai tema ya, sesuai tema karena Dr. Sai sama Dr. Jessica Bian yang waktu itu ya dari Ketua IEEE-PS seperti itu kan sesuai dengan visi misi Semantic ya, kemudian temanya juga sama. Kemudian yang dari Dr. Faisal ya, yang dari UTM itu juga kita juga membahas tentang teknologi 4.0, di mana teknologi 4.0 kan nggak cuma komputer ya, tapi dari jaringannya, dari storage atau penyimpanannya, kemudian dari komputasinya atau misalkan machine learning ya, atau misalkan untuk prediksi dan lain-lain ya. Dari Profesor Faisal itu kan dia mampulah ya untuk bercerita atau menambahkan informasi ke kita. Dan yang terakhir itu dari Pak Guru itu ya, Pak Guru itu kan bahasnya cloud computing ya, jadi kan paling tidak kita sudah masuk ke poin 4, teknologi 4.0 ya, jadi kita bisa dapat insight ya dari Pak Guru itu, misalkan penelitian itu seperti apa, seperti itu yang lebih ke arah teknologi 4.0 ya, melakukan digital bisnis seperti itu. Oh, ke digital karena bisnis gitu ya, iya. Kayak Udinus ya Pak, wirausaha ya, mencetak para wirausaha gitu. Betul. Pokoknya ini berarti sangat berkaitan erat dengan Udinus sendiri gitu ya, visi dan betul. misi Udinus seperti Iya. itu. Baik, kalau dari Pak Anggi nih Pak, tadi kalau sebagai tim penentu ya Pak Anggi, kan saya yang memutuskan gitu ya. Pak Anggi kalau gimana sih sistemnya gitu tadi bisa lolos atau tidak lolosnya gitu? Sebenarnya kami terdiri dari beberapa anggota. Jadi kalau misalkan dari para reviewer itu sudah memberi nilai, misalkan diterima semua, kami nggak usah bekerja, kami langsung memutuskan saja. Oke, berarti udah otomatis lolos gitu ya, karena dari reviewer udah lolos semua gitu. Tetapi kalau misalkan ada beberapa mengatakan diterima, beberapa tidak, baru kami mencari tahu kenapa ini nggak diterima, mencari tahu apakah masih bisa diperbaiki atau tidak. Kalau masih bisa diperbaiki, kita kirim balik ke penelitinya, kami berikan waktu itu. Terus kalau misalkan enggak, ya langsung kami reject. Jadi berdasarkan dari keputusan para reviewers, terus kami yang menentukan. Kalau misalkan gitu ada perlu pertimbangan, kami bertiga yang memutuskan ini harus terima atau tidak gitu. Oke, jadi seperti itu harus ya. ada alasannya. Harus ada alasannya, kalau enggak marah nanti Pak mereka. Ini kenapa bisa ditolak, kan bener ya Pak ya? Betul. Karena ada lognya itu nanti. Iya bener, kenapa sih ditolak, masa nggak dikasih alasan, mereka marah nanti ya. Jadi harus memberikan alasan juga gitu ya Pak ya, kenapa ditolak, kemudian juga masih bisa untuk direvisi gitu ya Pak, tadi masih ada waktu gitu ya Pak ya. Baik Pak, ini kalau untuk kriteria nih kelayakan paper dari peserta terpilih ini untuk dapat dinyatakan sebagai pemenang penghargaan ini seperti apa nih? Ini kriteria pemenang penghargaannya gitu gimana nih Pak? Ya, kalau kita kan nanti ada proses scoring ya Mbak ya. Jadi scoring itu scoringnya itu kan dari tadi novelty, relevance, kemudian dari bahasa, kemudian apa lagi? Contribution ya. Nah, kalau yang poinnya yang paling tertinggi di tiap topik itu nanti kita akan buat sebagai pemenang. Jadi kan ada poin-poinnya ya, misalkan relevan bisa sampai 7, bisa sampai 8 seperti itu. Nah, meskipun ada batas thresholdnya, tapi yang paling tinggi itu yang nanti kita akan putuskan sebagai pemenang untuk tiap topik. Oke, nah ini ada penghargaan apa aja nih Pak berarti di Semantic? Ya, sementara ini ya penghargaannya cuma sertifikat ya Mbak. Oke. Kalau waktu offline dulu kan mungkin ada souvenir ya. Kita kan nggak bisa ngirim souvenir ya Mbak. Iya benar. Kirim mungkin Pak ke Arab sana jauh ya Pak ya. Misalkan yang menang Arab ya. Iya benar.
Nah ini kalau penghargaannya berarti cuma ada best paper atau mungkin ada kategori apa-apa saja Pak? Untuk Ya, saat ini hanya ada best paper sih Mbak. Oke, Ya, best paper ya? Ya, best paper. Yang paling dinanti-nanti gitu ya Pak ya. Kalau Iya. best paper tahun kemarin dari mana Pak? Kalau tahun kemarin saya agak lupa ya. Kemarin itu kalau nggak salah dari Indonesia sendiri atau? satu Indonesia, satunya sepertinya dari Irak kalau nggak salah. Oke, dari Irak ya? Iya, dari Irak. Oke, baik. Nah ini yang tadi kita sebut-sebutkan gitu ya, layak atau enggak, lolos atau enggak gitu. Sebenarnya apa sih yang biasanya nih menjadi kekurangan dari para peneliti sehingga bisa dikatakan enggak lolos atau apa gitu? Biasanya kekurangan di apa gitu? Biasanya yang paling banyak kekurangan itu kalau khususnya di Indonesia masih ada mencantumkan kata-kata berbahasa Indonesia. Oke, itu penting ya Pak, ngaruh banget ya? Iya kan Yang kalau baca jadi orang luar. Iya, yang baca orang luar kalau ada bahasa Tadi ya, Indonesia nanti jadi percuma nggak bisa ini baca, ya, nggak iya. bisa baca. Iya, kalau kemudian untuk menambahkan ya, jadi kadang-kadang itu yang peneliti yang dari Indonesia itu sering buat referensinya ya dari terlalu sedikit ya, kurang dari 10. Kemudian juga sebagian besar pakainya buku yang berbahasa Indonesia. Padahal kan kalau orang ini mau orang yang mau baca paper, oh ini kayaknya dia ngitasi ini ya, dicari loh kok bahasanya Indonesia nggak bisa dibaca. Oh iya benar seperti itu. paham sih, Pak. Jadi kalau bisa harus dipastikan bahasa referensinya Inggrisnya dari bahasa Inggris seperti juga. itu, Terus iya. papernya juga harus bahasa Inggris karena nanti kalau dia lolos di publish kan harus berbahasa Inggris ya Pak ya. Iya betul. Karena sampai luar negeri nanti kalau berbahasa Indonesia ya mungkin Nggak bisa mereka dibaca. mentranslate Agak dulu Pak. kesulitan. Iya kesulitan. Agak ribet ya Pak ya, harus Betul. mentranslate dulu ya Pak ya. Iya. Oke baik Pak, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.